Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handa Mulia dengan NPM 221010 Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Apriani, SHMH. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkhusus setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berfungsi menjaga agar persaingan usaha tetap sehat dan adil. Namun, dalam praktiknya ada banyak tantangan. Setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur penanganan perkara oleh KPPU menjadi lebih singkat, lebih jelas, dan lebih tegas. Dan ada pula beberapa tahapan-tahapan setelah perubahan undang-undang tersebut. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tentang larangan praktek monopoli menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, laporan terdapat orang yang melapor ke KPPU dan ada juga inisiatif dari KPPU. Perkara bisa muncul dari dua jalur. Pertama, laporan masyarakat, seperti konsumen, pelaku usaha lain, atau lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, ada inisiatif KPPU sendiri, yang mana jika menemukan indikasi adanya pelanggaran persaingan usaha. Tahap kedua, penyelidikan awal. Setelah menerima laporan, KPPU akan mengumpulkan data dan bukti awal. Jika bukti awal cukup, perkara akan dilanjutkan. Dan jika bukti awal tidak cukup, maka perkara dihentikan pada tahap ini. Tahap ketiga, pemeriksaan pendahuluan. Jika bukti awal cukup, maka masuk ke pemeriksaan pendahuluan. Tahapan ini berlangsung selama 30 hari kerja. Tujuannya adalah memastikan apakah benar ada pelanggaran. Jika bukti kuat, perkara diteruskan ke tahap berikutnya. Tahap keempat, pemeriksaan lanjutan. Pada pemeriksaan lanjutan, waktunya 60 hari kerja dan bisa diperpanjang 30 hari. KPPU akan memanggil pelaku usaha yang dilaporkan, menghadirkan saksi, meminta keterangan ahli, serta memeriksa dokumen dan bukti lain. Di sini juga diberikan kesempatan bagi terlapor untuk membela diri. Tahap kelima, putusan majelis KPPU. Setelah pemeriksaan selesai, majelis komisi akan menjatuhkan putusannya. Putusan bisa memiliki dua kemungkinan. Putusan pertama tidak terbukti melanggar, sehingga perkara dihentikan. Dan yang kedua, apabila putusan terbukti melanggar, sehingga dijatuhi sanksi administratif. Contoh sanksi administratif itu seperti denda, memberikan perintah terhadap pelaku usaha untuk berhenti atau penutupan usaha, atau pembatalan perjanjian. Tahap keenam, upaya hukum. Bagi pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan KPPU, mereka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan niaga dalam waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan terhadap terlapor. Selanjutnya, putusan pengadilan niaga bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau banding yang biasa dikenal. Ada pula perubahan penting pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa perubahan penting. Yang pertama, ada batasan waktu pemeriksaan lebih jelas. Yang kedua, putusan KPPU bersifat final dan mengikat di antara keduanya, kecuali ada salah satu yang merasa keberatan.
Ketiga, sanksi denda bisa lebih besar, bahkan hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Yang keempat, perubahan yang keempat, jalur keberatan kini melalui pengadilan niaga, bukan seperti sebelumnya ke pengadilan negeri. Setelah saya menjelaskan tersebut, saya menyimpulkan bahwa prosedur penanganan perkara pasca Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menjadi lebih cepat, lebih tegas, dan memperkuat peran KPPU sebagai pengawas persaingan usaha. Dengan begitu, konsumen dan para pelaku-pelaku usaha lebih terlindungi dan lebih takut dalam melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Karena setelah adanya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin mereka akan lebih terlindungi dan iklim usaha di Indonesia bisa lebih sehat dan adil. Dan juga meskipun sanksi pidana dihapuskan untuk beberapa pelanggaran, pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa, memberikan informasi, atau menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan, serta pelaku usaha yang menolak melaksanakan putusan KPPU. Tentunya dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha. Prosedur penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasca Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menjadi lebih terstruktur, cepat, dan menekankan kepastian hukum. KPPU tetap sebagai pintu utama dalam penyelidikan dan penjatuhan sanksi. Sementara mekanisme keberatan dialihkan yang tadinya di pengadilan negeri sekarang menjadi ke pengadilan niaga hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini memperkuat perlindungan terhadap iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.